Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Valerina dari kelas PIB sore dengan NIM 2402220874. Di video kali ini, saya akan menceritakan ulang bacaan saya dari buku Insecurity is My Middle Name karya dari Alfie Sherin. Kenapa saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini karena menurut saya isinya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi remaja maupun anak muda yang sering merasa tidak percaya diri atau insecure. Di zaman sekarang, perasaan seperti ini rasanya sudah menjadi hal yang umum, apalagi dengan adanya media sosial yang sering membuat kita tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, saya juga ingin lebih memahami bagaimana cara menghadapi rasa insecure, baik dari segi fisik maupun dari segi masa depan yang sering terasa tidak pasti. Di video ini, saya akan membahas isi buku ini secara singkat namun jelas, mulai dari bagian awal sampai bagian yang paling berkesan bagi saya. Nah, di bagian awal buku ini, penulis ini membahas tentang insecurity yang berkaitan dengan fisik. Banyak orang merasa dirinya itu kurang menarik, entah itu karena bentuk tubuhnya, wajahnya, warna kulit, atau bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Perasaan ini biasanya muncul karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di media sosial, kita hanya melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat mereka terlihat sempurna, bahagia, dan percaya diri. Tanpa sadar, kita jadi merasa bahwa diri kita itu kurang dari mereka. Padahal, sebenarnya standar cantik atau tampan itu tidak selalu nyata. Banyak hal yang terlihat sempurna di luar, tapi belum tentu seperti itu di kehidupan sebenarnya. Karena terlalu fokus pada kekurangan, kita jadi lupa bahwa kita juga punya kelebihan yang unik dan berbeda dari orang lain. Penulis ini mengajak kita untuk mulai menerima diri sendiri, tidak harus langsung sempurna, tapi cukup mulai dari hal kecil yang belajar menghargai diri sendiri apa adanya. Proses ini memang tidak mudah, tapi penting untuk dilakukan secara perlahan-lahan. Bagian berikutnya, penulis membahas tentang masa depan yang sering terasa buram. Banyak yang merasa takut dan bingung tentang masa depan. Kita sering bertanya-tanya, nanti akan jadi apa? Apakah pilihan kita sudah benar atau salah? Atau kita takut gagal di tengah jalan? Perasaan takut ini sering membuat kita overthinking, ragu untuk melangkah, bahkan tidak berani mencoba hal baru. Kita jadi terlalu fokus pada kemungkinan buruk sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal penulis menjelaskan bahwa masa depan memang tidak harus selalu jelas dari sekarang. Setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, tidak ada jalan hidup yang benar-benar sama. Penting adalah tetap berjalan terus, mencoba dan belajar dari setiap pengalaman yang kita lalui, karena dari situlah kita akan berkembang dan menemukan arah kita sendiri. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika penulis menjelaskan bahwa kita sering merasa hanya karena kita melihat versi terbaik. Versi terbaik itu dari versi terbaik orang lain dari media sosial. Dari situ saya mulai sadar bahwa sebenarnya kita tidak perlu terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang berbeda, dengan waktu dan prosesnya juga berbeda. Selain itu, bagian tentang masa depan juga sangat relate dengan saya pribadi. Kadang saya juga merasa takut, bingung, dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di kedepannya. Namun dari buku ini, saya belajar bahwa tidak apa-apa jika kita belum tahu arah yang jelas. Yang penting adalah tetap berusaha, tetap bergerak, dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Sampai bagian yang saya baca, saya merasa buku ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahasa yang digunakan juga ringan, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh siapa saja, terutama remaja.
Buku ini tidak hanya membahas tentang masalah, tapi juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Saya jadi lebih sadar bahwa rasa insecure itu wajar, tapi tidak boleh dibiarkan terus-menerus menguasai diri kita. Selain itu, buku ini juga memberikan motivasi untuk mulai menerima diri sendiri dan tidak terlalu takut dengan masa depan. Saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi versi diri saya yang lebih baik tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Jadi itu saja cerita ulang dari sedikit refleksi saya untuk tahap pertama ini. Dari buku ini, saya bisa belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, menerima kekurangan, dan tetap semangat menjalani proses kehidupan. Karena pada akhirnya setiap orang punya waktunya masing-masing untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga semangat bagi kalian semua.